الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وصحبه ومن تبع رسالته. أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita mengucapkan puja-puji serta syukur kita yang patut kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nikmat yang kita terima sampai hari ini. Nikmat iman, nikmat Islam itu adalah nikmat yang terbesar yang kita terima. Belum lagi nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, dan beberapa juta nikmat yang lainnya yang kalau kita hitung tentu tidak akan dapat kita hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Saudara-saudara, yang kedua kami mengajak khusus pada pribadi khatib sendiri, umumnya kepada jamaah sekalian, mari sama-sama kita meningkatkan takwa kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat iman kita, dan tentunya kita menjalankan semua yang diperintahkannya dan berusaha dengan sekuat iman kita untuk menjauhi apa yang dilarangnya. Tentunya takwa yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berkeluarga, berbangsa, bernegara, juga beragama. Hadirin rahimakumullah, khutbah saya pada kesempatan kali ini adalah dengan meneladani Rasulullah SAW untuk mendapatkan keberkahan hidup. Saudara, kalau kita perhatikan dan kalau kita renungkan kehadiran Nabi dan Rasulullah SAW, khususnya Rasulullah Muhammad SAW, selalu mendatangkan keberkahan bagi kehidupan kita. Dengan izin Allah, Rasulullah mampu menghadirkan keberkahan bahkan sebelum beliau dilahirkan hingga beliau meninggal dunia, tetap keberkahan ada pada diri beliau. Jika kita ingat, saudara, Abdullah, ayah beliau berkali-kali selamat ketika diundi untuk dikorbankan. Ketika masih bayi, Rasulullah SAW, beliau mampu menghadirkan keberkahan pada Halimatus Sa'diyah, di mana Halimatus Sa'diyah setelah menyusuinya mendapatkan beribu-ribu keberkahan, bahkan berjuta-juta keberkahan. Ketika dia muda, dia juga mampu menghadirkan keberkahan buat Siti Khadijah dalam perdagangannya. Bahkan Khadijah sampai melamar beliau menjadi suaminya, saudara. Kemudian begitu juga ketika beliau hijrah ke kota Madinah, beliau menghadirkan keberkahan, merubah kota Yathrib yang dulunya bermakna Yathrib kesedihan menjadi kota Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang bersinar dengan keimanan semua para sahabat-sahabat Nabi saat itu. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, sangat penting kiranya kita meneladani Rasulullah SAW dalam meraih keberkahan hidup. Saudara, meraih keberkahan hidup merupakan salah satu hal yang sangat penting dan paling utama untuk kita pelajari. Bukankah Ibnu Athaillah dalam kitab Hikamnya dia menyatakan, begitu banyak orang yang memiliki usia yang panjang namun hanya sedikit manfaat, menghasilkan manfaat, dan berapa banyak orang yang umurnya pendek tapi menghasilkan banyak, berjuta manfaat. Maka jika kehidupan seseorang itu diberkahi oleh Allah, maka niscaya dia akan meraih berbagai macam anugerah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan juga tidak bisa dilukiskan dengan pemahaman. Saudara firman Allah Subhanahu wa taala, sedangkan apakah kita boleh meminta panjang umur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meraih kebaikan? Jawabannya adalah tentu saja boleh bagi seorang hamba meminta
usianya agar dipanjangkan umurnya demi meraih kebaikan dan keberkahan hidup. Hal ini didasarkan oleh Abdurrahman, hadis daripada yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Bakrah, di mana ayahnya namanya Abu Bakrah. Ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Wahai Rasulullah, manusia mana yang dikatakan manusia yang baik? Rasul katakan, qala kata Nabi, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Yaitu orang yang panjang umurnya namun baik amalnya. Qala, berkata lagi seorang sahabat, "Fa ayyun nasi syarrun ya Rasulullah?" Manusia yang dikatakan jelek, yang dikatakan kurang bagus, yang dikatakan buruk, yang bagaimana ya Rasulullah? Qala, dan berkata, Nabi bersabda, "Man tala umruhu wa sa'a amaluhu." Yaitu orang yang dikasih umur panjang tapi jelek amal perbuatannya. Hadirin rahimakumullah, betapa penting berkah dalam hidup kita. Karena kalau kita panjang umur tapi dalam ketaatan, itu namanya berkah. Tapi kalau kita panjang umur sementara kita itu jelek amal perbuatan kita, itu namanya kita dalam penuh kesengsaraan. Oleh karena itu kita bermohon kepada Allah, semoga Allah kasih kita umur panjang tapi dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya keberkahan hidup itu dapat kita raih dengan ketaatan kita kepada Allah. Tanpa adanya keberkahan, maka jabatan hanya akan menjadi keserakahan dan itu akan menjadi kehinaan. Berapa banyak para pejabat yang dulunya merasa hebat dan bermartabat, kemudian dia harus masuk penjara karena korupsi uang rakyat. Itu karena jauh dari keberkahan, saudara. Tanpa adanya keberkahan, maka usia yang panjang hanya akan menumpuk dosa dan kemaksiatan. Berapa banyak orang-orang yang usianya panjang, namun itu ternyata justru mendatangkan kesengsaraan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memohon keberkahan dalam setiap apa yang Allah berikan kepada kita. Di antara doa kunut yang kita baca dalam sholat subuh itu, wa barik lana fima a'tait. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami dalam setiap apa yang Kau karuniakan kepada kami, yang Kau berikan kepada kami. Itu doa kunut harus kita baca. Bagi orang yang bermadzhab Syafi'i, itu harus dibaca. Kalau dia lupa, dia mesti sujud sahwi. Karena itu daripada sunnah, saudara. Saudara yang dirahmati Allah SWT, dalam Al-Quran kata-kata berkah itu disebut 32 kali. Di dalam Al-Quran tersebar dalam 32 ayat 22 surah. Ini artinya apa? Menunjukkan bahwa keberkahan merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami oleh orang-orang beriman. Kata berkah itu setidaknya memiliki tiga makna, saudara. Sekali lagi saya katakan, kata berkah dalam Al-Quran memiliki 3 makna. Jika kita ingin mengetahui apakah hidup kita ini berkah atau tidak, indikatornya adalah yang pertama, bahwa berkah itu adalah an-nama wal luzum. Artinya yang pertama adalah as-subut wal luzum. Yang pertama, as-subut wal luzum artinya mantap dan stabil. Artinya gimana? Raghib al-Asfahani menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata-kata berkah adalah subutul khairil ilahi bisyai'. Artinya adalah tetapnya kebaikan Allah pada setiap sesuatu. Jadi saudara, kalau orang dikatakan berkah itu, walaupun dia berada secara maksiat, dia berada di tempat yang kurang baik, Allah lindungi dia dari keburukan. Allah jaga dia. Kenapa? Allah kasih dia anugerah keberkahan. Maka yang namanya berkah itu, menurut Raghib al-Asfahani menyatakan subutul khairil ilahi bisyai'. Tetapnya kebaikan Allah pada sesuatu. Jadi mudah-mudahan kita masuk dalam kategori ini. Walaupun kita mungkin pernah datang ke tempat maksiat, tapi kita tidak melakukan kemaksiatan. Justru yang ada dalam hati kita adalah kita tak berzikir kepada Allah. Itu artinya orang itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan. Saudara yang dirahmati Allah, dari Suhaib berkata, Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan, kata Nabi, seorang mukmin itu. Inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Kata Nabi, seluruhnya urusan orang itu baik. Ini tidak didapati illa lil mu'min, kecuali pada orang-orang mukmin. Apa kata Nabi? In asabathu sarrahu syakara. Jika mendapatkan kesenangan, orang mukmin itu
dia selalu bersyukur. Syakar, dia bersyukur. Maka itu adalah lebih baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Jika dia mendapatkan musibah, jika dia mendapatkan kesusahan orang mukmin itu, maka dia tetap bersabar, itu pun adalah baik baginya. Inilah hebatnya orang mukmin. Dikasih musibah, dia sabar. Dikasih kebaikan, keberuntungan, dia bersyukur. Dan tidak didapati kecuali oleh orang-orang mukmin, saudara. Yang kedua makna berkah adalah an-nama wa ziyadah. Artinya an-nama wa ziyadah adalah berkembang. An-nama itu artinya tumbuh, berkembang. Dan ziyadah artinya bertambah. Maksudnya apa? Imam Asy-Sya'rawi menambahkan bahwa yang dimaksud dengan berkah adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan yang banyak yang tidak terlihat oleh kasat mata pada rezeki yang sedikit dan juga halal. Kita lihat misalnya di dalam masyarakat kita ada orang yang penghasilannya sedikit, pas-pasan bahkan, namun dia bisa hidup bersama keluarga dan anak-anaknya dalam kebahagiaan tanpa perasaan dia tersiksa atau dia tertekan sedikit pun. Dia syukuri semua yang Allah berikan kepada dia. Saudara, tapi banyak kita lihat di masyarakat orang yang hartanya banyak tapi gelisah. Bahkan karena kurang iman, dia rumahnya dijaga oleh anjing. Saudara, yang ini berarti dia tidak percaya dengan kekuatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman tidak begitu. Tentang keberkahan ini kita bisa belajar dari peristiwa dalam perang Khandaq, saudara. Di mana disitulah Rasulullah menunjukkan kasih sayang kepada para umatnya. Ketika itu kaum muslimin semua sedang menggali parit. Ketika menggali parit dan semua sahabat kelaparan, saudara. Ketika dia kelaparan, tiba-tiba Jabir minta izin ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya minta izin untuk ke rumah dulu. Barangkali di rumah ada makanan. Silakan wahai Jabir. Dan para sahabat saat itu sudah menggali batu-batu untuk perang Khandaq. Ternyata saudara, di situ mereka semua kelaparan dan kehausan. Akhirnya Jabir pulang ke rumah istrinya menyatakan, wahai istriku, apakah ada makanan yang bisa dimakan? Atau ada minuman yang bisa diminum? Apa kata istrinya? Ada wahai suamiku. Kita punya anak kambing dan gandum, tapi tidak banyak. Hanya ada beberapa, mungkin setengah liter. Masaklah. Rasulullah nampaknya sedang lapar. Masaklah itu. Tatkala masak, ketika makanan itu sedang hendak masak makanan itu, maka Jabir kembali lagi. Kemudian dia bertanya, dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, makanan sudah matang, ayo kita makan. Engkau saja ya Rasulullah. Akhirnya apa dia bilang? Wahai Jabir, tidak mungkin aku makan sementara sahabatku semua kelaparan. Silakan kau panggil sahabat-sahabatku semua yang sedang menggali parit untuk makan semuanya. Jabir terkejut karena dia masak setengah liter gandum dan anak kambing. Bayangkan 300 orang sahabat. Akhirnya Jabir ketakutan. Kemudian Rasulullah segera datangi rumah Jabir dan dia mengatakan pada istrinya, jangan kau angkat tunggunya dan adonannya juga jangan dipindahkan, biar dari situ di panci itu. Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan dan meminta kepada Allah. Ternyata ketika sahabat sudah sampai sekitar 300 orang ke rumah Jabir, kemudian Jabir memerintahkan untuk masuk, tapi dia sangat khawatir, mukanya pucat, takut makanan itu pasti tidak kebagian, saudara. Tapi Rasulullah menangkan Jabir, silakan sahabat dulu makan. Semua makan satu-satu, semua makan nyendok, semua makan di tempat mangkok yang sudah ada dan bergantian, saudara. Ternyata makanan itu dari 1 sampai 300 orang lebih, itu ternyata tidak terakhir Rasulullah yang mau makan bersama Jabir. Tapi aneh, ketika Jabir lihat masakan itu masih tetap utuh satu panci, saudara. Dan sahabat semua satu kebagian semua dan kenyang makannya. Inilah yang namanya barokah. Sedikit tapi bisa mencukupi dan merasakan ketenangan. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW secara khusus mengingat makanan tersebut tidak akan cukup, maka dia berdoa kepada Allah dan itulah doa Allah dikabulkan. Maka saya katakan bahwa rezeki yang banyak tidak menjamin dia mencukupi dan memberikan dari keberkahan.
Banyak orang hidupnya gelisah, bahkan sampai bunuh diri. Padahal hartanya berlimpah, karena hidupnya tidak tenang, saudara. Tapi berapa banyak orang hidupnya pas-pasan, penghasilannya juga bisa diukur, tapi ternyata hidupnya tenang, tiap hari berjumpa dengan istrinya, dia bersama dengan anak-anaknya, bahkan sholatnya berjamaah, bahkan suaminya dan anak-anaknya yang berangkat ke masjid, istrinya berangkat ke sholat di rumah, dan itu hidup dengan ketenangan. Saudara yang dirahmati Allah SWT, Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, "Qul la yastawil khabith wat thayyib, walau a'jabaka kathratul khabith, fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun." Katakanlah Muhammad, tidak sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya kemudian itu menarik hatimu, maka bertakwalah kamu kepada Allah, wahai orang-orang yang punya akal sehat, agar kamu beruntung. Sedangkan barakah dalam arti yang ketiga adalah dimakna as-sa'adah. Berkah itu artinya kebahagiaan, saudara. Kehidupan yang berkah juga akan mengantarkan kepada kebahagiaan, baik bahagia di dunia maupun juga bahagia di akhirat. Rasulullah mengabarkan kepada kita bagaimana keindahan dan kebahagiaan hidup orang beriman. Di situ dinyatakan kata Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Nabi katakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allah bima atah. Artinya apa? Qad aflaha man aslama, beruntung orang yang masuk dalam agama Islam. Beruntung orang yang beragama Islam, orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ruziqa kafafan, dikasih rezeki oleh Allah kafafan, dia merasa cukup. Bahkan dia syukuri, banyak dia syukuri, dikit pun dia syukuri. Wa qana'ahu Allah bima atah, dan dia merasa cukup apa yang Allah berikan kepadanya, enggak pernah protes. Kalau hari dia tidak dapat rezeki yang mencukupi, dia bersyukur. Banyak, dia tetap bersyukur, enggak akan berkurang rasa syukurnya. Inilah hamba-hamba yang beriman, yang meneladani perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya bahwa kalau kita bersyukur kepada Allah, apa yang Allah berikan kepada kita, maka keberkahan itu akan datang kepada kita. Bagaimana untuk memperoleh keberkahan hidup? Ada beberapa cara. Pertama, kita harus banyak beribadah dan berdoa kepada Allah. Dengan beribadah kepada Allah, dengan sedekah kepada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan carikan jalan keluar baginya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, maka dia kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang kedua, kalau orang yang berkah, banyak dia bekerja. Bukan karena Nabi Musa, gara-gara dia berbuat salah, akhirnya ketemu dia dengan Nabi Syuaib. Ternyata dia harus kerja 8 tahun. Setelah kerja dihadiahkan oleh putrinya yang cantik untuk dinikahi. Begini namanya barokah. Yang ketiga, dia mesti jujur dan amanah. Kalau kerja kita jujur, amanah, pasti uang yang kita makan akan mendatangkan keberkahan, dan insya Allah anak-anak yang kita nafkahi akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Yang keempat adalah yaitu dengan banyak tilawatil Quran. Orang yang membaca tilawatil Quran maka akan mendatangkan keberkahan hidup, ketenangan hidup. Bagaimana mungkin, saudara? Karena memang orang yang banyak baca Quran hatinya akan menjadi tenang. Bukankah alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, Anda menyatakan bahwa alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah banyak mengingat Allah, hati akan menjadi tenang? Zikir di sini adalah bisa membaca Al-Quran, banyak berzikir kepada Allah dengan melalui membaca Al-Quran. Insya Allah banyak baca Quran, apalagi kita sebagai seorang beriman tiap hari minimal kita harus membaca 1 lembar minimal membaca Al-Quran. Sempatkan itu kalau pengen berkah hidup. Atau kalau tidak kita bisa 1 juz 1 hari, atau kalau bisa 1 minggu kita mendapatkan khatam Quran 30 juz. Bagaimana caranya? Kalau sendiri mungkin berat, kita bisa bagi dengan keluarga istri kita. Kita punya anak 4-4-nya, perempuan 2, laki 2, kemudian sudah remaja semua, sudah bisa baca Quran semua. Kita dengan suami istri berdua 6 hari, maka 6 kali 1 hari dia 1 juz, maka 1 hari 6 juz. Cukup dengan 5 hari kita telah menghatamkan Al-Quran bersama keluarga, anak, cucu, mantu, boleh kita ajak. Insya Allah kehidupan rumah tangga kita akan menjadi barokah fid din wa dunya wal akhirah. Yang terakhir adalah
dengan berbakti pada kedua orang tua kita. Orang yang berbakti pada kedua orang tuanya, insya Allah hidupnya akan berkah, rezekinya akan gampang. Allah akan carikan rezeki dari berbagai penjuru karena dia telah berbuat baik kepada kedua orang tua. Orang dalam Al-Quran menyatakan, "Fala taqul lahum uf." Jangan pernah kamu berkata pada kedua orang tuamu dengan mengatakan saja nggak boleh, apalagi lebih keras daripada lebih rendah daripada itu masih penting. Lebih ukurannya saja dalam dalam Al-Quran. Itu artinya mama, bapak itu udah boleh, apalagi lebih kencang daripada lebih keras daripada jelas bentuk keturhakaan kita kepada orang tua. Jadi kalau kita pengen berkah hidup kita, maka dekatkan orang tua kita, sayangi orang tua kita, karena kita adalah hamba-hamba yang beriman. Insya Allah keberkahan mengalir kepada kita hidup di dunia dan di akhirat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.